Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita akan belajar, yaitu tetap dalam konteks bagaimana kita memperlengkapi para calon-calon generasi penerus kita, baik di dalam organisasi kita, di komunitas kita, atau di lembaga-lembaga nirlaba misalnya, institusi ataupun di dalam keluarga kita. Nah, kita akan pada tema sekarang mengkomunikasikan hal-hal yang mendasar. Mengkomunikasikan hal-hal yang mendasar. Agar orang menjadi produktif, dan dia bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa, sebenarnya kita tahu bahwa komunikasi menjadi salah satu aspek penting di dalam keberhasilan kehidupan kita. Nah, Peter Drucker dia berbicara seperti ini, mengatakan bahwa saat banyak karyawan yang tidak memahami tugasnya, itu adalah hal yang terpenting. Jadi banyak orang menjadi lupa hal yang mendasar, yaitu tanggung jawabnya mereka. Kita perlu menjelaskan apa yang harus mereka lakukan, apa tanggung jawab mereka. Dan mereka harus melihat posisi mereka dalam satu tim. Coba kita perhatikan kerjasama dalam tim basket. Tim basket itu terdiri dari 5 pemain. Ada shooting guard, yaitu penembak utama, tujuannya untuk mencetak gol ke keranjang basket itu. Ada point guard, yaitu pengumpan yang tugasnya mengoper bola. Dan juga ada power forward, yaitu di posisi bertahan, yang diharapkan dapat memperoleh rebound atau bola pantul. Dan juga ada pemain yang menghalangi tim lawan untuk dapat menyerang. Nah, masing-masing orang dalam tim ini, mereka mengetahui tugas dan pekerjaannya dan apa kontribusi mereka pada tim untuk memperoleh kemenangan. Nah, jadi ketika kita men-sharekan kepada sesama kita, kita jelaskan dulu tugas, tanggung jawab, itu hal yang mendasar ya. Dan juga posisi mereka di dalam tim itu. Dan sebenarnya yang paling penting yang tidak boleh kita lupakan adalah kita sebagai seorang mentor harus memberitahu bahwa dia sangat punya nilai penting di dalam organisasi, di dalam institusi yang mereka ikuti. Karena nilai keberadaan dia memberikan kontribusi dan nilai itu adalah hal yang sangat penting yang menggerakkan dia untuk dia berproduktivitas. Lalu selanjutnya, latihlah orang itu menggunakan 5 langkah. Nah, 5 langkah ini yang harus diperhatikan ya. Jadi di dalam proses mentoring kita perhatikan 5 langkah ini. Yang pertama adalah saya menjadi contoh. Jadi kita para mentor pertama kali menjadi contoh keberadaan kita. Kita menjadi role model. Baik dalam perilaku kita, tutur kata kita, dan juga seluruh kehidupan kita mempresentasikan sebagai contoh. Lalu langkah yang kedua, saya membimbing. Lah, kita memberikan bimbingan kepada dia, mengarahkan dia. Lalu yang ketiga, saya mengawasi. Nah, di sini menti kita, orang yang kita bimbing, sesama kita yang kita arahkan, mulai melakukan tugas-tugas kita dan kita mengawasi mereka. Lalu yang keempat, yaitu saya memotivasi. Nah, ketika mereka melakukan, mungkin mereka belum memiliki skill yang tinggi sehingga akhirnya perlu kita motivasi ketika mereka mungkin merasa ada hambatan, ada kesulitan. Lalu langkah yang kelima, saya melipat gandakan. Artinya ketika mereka sudah menjadi mentor, ketika mereka sudah mandiri, ketika mereka sudah bisa melakukan dengan baik, lalu mereka juga melatih
orang lain menjalankan proses 5 langkah itu. Dan kita bisa mengembangkan lagi calon-calon menti lainnya, sehingga terjadilah proses pelipat gandaan. Salam mentoring dari saya, Mr. Sorchan.